أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Rasyid rahimahullah qauluhu la sa'iqa ay kharra mayyitan. Di sini beliau merajihkan yaitu orangnya bahkan mati tersungkur. Kalau mereka mendengar teriakan-teriakan kesakitan penduduk yang di alam kubur itu, niscaya manusia itu akan tersungkur mati. Bahkan jin-jin yang dikagumi kekuatannya pun akan mati. Ini sa'iqa yang di dalam hadis ditafsirkan oleh beliau kharra mayyitan, bukan hanya pingsan. Dan beliau mengatakan juga wa sa'iqa aidan idza ghusyiya alaih, boleh dikatakan sa'iqa ketika orangnya pingsan. Jadi ada makna yang kedua. Baik. Qauluhu summa ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma azab. Kemudian setelah adanya ujian-ujian tadi, pertanyaan-pertanyaan itu, maka manusia mengalami salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mendapatkan kenikmatan, kemungkinan yang kedua adalah mendapatkan siksaan. Al-murad annahu la budda min ahadil amrain. Maksudnya adalah pasti akan didapatkan salah satu dari dua kemungkinan itu, yaitu apa? Siksaan atau azab. Wala yufhamu minhu dawamul azab. Dan tidak dipahami dari dalil-dalil tadi siksaan itu akan terus-menerus. Kalau seseorang itu mukmin, dosanya itu bukanlah dosa yang dilakukan terus-menerus, dia masih punya iman. Maka apa? Siksaannya pun juga tidak terus-menerus. Fa innan nasa binisbati li dawami adzabil qabri wa adamihi yanqasimuna ila qismain. Karena manusia itu dilihat dari sudut pandang nisbah, yaitu dilihat dari sisi kelestarian siksaan kubur, dawam yaitu terus-menerusnya, ataupun tidak terus-menerus, maka manusia itu terbagi dua. Qismun adzabuhu daimun la yanqati. Ada satu kelompok manusia yang siksaannya itu terus-menerus dan tidak terputus. Kama qala subhanahu an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala terhadap apa? Fir'aun dan kaumnya dan bala tentaranya itu, neraka itu ditampakkan kepada mereka di waktu pagi dan petang. Apakah ditampakkan itu sekedar ditampakkan, tidak tersiksa? Mereka tersiksa. Mereka melihat betapa menakutkannya neraka itu. Dan di dalam hadis Al-Bara bin Azib, memang apa? Dibukakan satu lubang menuju ke neraka, sehingga apa? Apinya sampai ke situ, anginnya juga sampai ke situ, menyiksa dirinya. Jadi betul-betul sampai siksaan itu, bukan hanya melihat. Wa kama fi hadisil Bara bin Azib fi qissatil kafir, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma tentang kisah orang kafir, summa yuftahu lahu babun ilan nar, lalu dibukakan untuk dia satu pintu menuju ke dalam neraka, fayanzuru ila maq'adihi fiha, lalu dia melihat kepada tempat duduk dia dalam neraka. Ini secara singkatnya yang disebutkan, karena yang betul aslinya adalah apa? Dilihat tempat duduk dia di surga dulu, lalu dikatakan lihatlah tempat dudukmu di surga yang Allah Ta'ala jadikan kamu tidak mendapatkannya karena apa? Dosa-dosa kamu itu. Kemudian baru dibukakan yang neraka ini. Hatta taqumas saah, sampai sampai datangnya hari kiamat. Terus-menerus dia diperlihatkan kepadanya tempat duduk yang sangat menakutkan itu. Dan memang sampai kepada dia siksaannya. Taib rawu Ahmad fi ba'di turuqih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sebagian jalurnya. Taib. Dan dengan jalur ini diriwayatkan oleh At-Tabrani At-Tabari dalam Tahdzibul Atsar nomor yang ke-174, tapi di dalam sanadnya ada Isa ibnul Musayyab dan dia itu lemah. Kalau dia adalah apa? Riwayat At-Tabari. Baik, kemudian an-nau' tsani, jenis yang kedua, ila muddatin yang qati', yaitu apa? Ada kelompok yang siksaannya itu sampai pada batas waktu yang akan terputus. Wa huwa adzabu ba'dil usah, itu adalah siksaan sebagian pendurhaka. Alladzina khaffat jaraimuhum, yang mana dosa-dosa mereka itu tidaklah banyak, khaffat yaitu ringan. Fayu'adzabu bihasabi jurmih, maka dia disiksa sesuai dengan kadar kejahatannya atau dosanya atau jinayahnya. Summa yukhaffafu an, kemudian diringankan darinya. Waqad yanqati'u anhul adzab bidu'a,
Boleh jadi juga siksaan itu terputus darinya dengan doa, yaitu dapat syafaat dari kaum mukminin yang mendoakan dia di dalam apa? Salat-salat mereka dan doa-doa yang lain. Au shadaqah, karena ada kiriman sedekah atas nama dia, dan itu boleh. Au istighfar, yaitu dimohonkan ampunan untuk dirinya. Au sawabu haj, sawabi haj, pahala haji. Ada sebagian dari kerabatnya yang menghajikan dia, menghajikan atas nama dia, maka dia dapat pahala haji. Pahala haji besar kalau hajinya mabrur, tidak diisi dengan maksiat-maksiat ataupun bid'ah-bid'ah, sehingga apa? Pahalanya sangat besar. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa dia di alam kubur dan seterusnya. Au ghairi dzalika minal asbab, atau sebab-sebab yang lain. Taib qauluhu ila an taqumal qiyamatul kubra, sampai datangnya hari kiamat yang besar. Ba'da ma yunfakhu fis-sur nafkhatal ba'ats, yaitu setelah ditiupnya trompet peniupan untuk membangkitkan semua orang. Tiupan yang kedua. Fa inna yaumal qiyamah yaqau ala ma ba'da nafkhatil ba'ats, karena hari kiamat itu sebenarnya terjadinya adalah setelah peniupan kedua. Namanya kiamat. Kiamat adalah kebangkitan. Memang kadang ini menimbulkan kebingungan bagi orang awam. Katanya kiam kan berdiri. Kenapa justru semuanya hancur? Nah, kita katakan bahwasanya apa? Peniupan itu ada dua. Trompet itu dua kali ditiup. Tiupan pertama memang menghancurkan, tiupan kedua itu membangkitkan. Maka istilahnya adalah hari kiamat. Tapi manakala semuanya terjadinya adalah setelah habisnya bumi, maka apa? Semuanya istilahnya kiamat. Peniupan pertama pun istilahnya juga kiamat. Datanglah hari kiamat, yaitu semuanya hancur. Tayyib min ahwal wa zalzalatin wa ghairi dzalik, yaitu berupa kengerian-kengerian dan kegoncangan-kegoncangan dan perkara-perkara yang lain, ila akhiril istiqrar fil jannah awin nar, sampai akhir penetapan. Istiqrar yaitu menetap. Di mana mereka menetap? Apakah di dalam surga ataukah di dalam neraka? Taqaluhu al-kubra, besar, isyaratun ila anna fihi qiyamatan sughra, isyarat bahwasanya ada yang namanya kiamat kecil. Wa huwa al-maut, yaitu kematian setiap orang. Sebagaimana dalam hadis idza jaa ajaluhu qamat qiyamatuh. Kalau seseorang itu ajalnya telah tiba, maka telah tegak baginya kiamatnya. Ini kiamat sughra. Jadi kiamat walaupun maknanya adalah berdiri, tapi kematian itu juga kiamat. Qal kama qila kharajtu minad dunya wa qamat qiyamati hudatan aqallal hamiluna janazati, yaitu aku akan keluar dari dunia. Ini menunjukkan apa? Akan tapi pasti. Dan tegaklah kiamatku, yaitu telah datang kiamat diriku besok pagi, dalam keadaan orang-orang yang memikul itu sedikit, memikul jenazahku itu sedikit. Ini seperti ungkapan kesedihan. Wallahu alam. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah yang pertama muka surat 240. Enggak tahu siapa yang membuat syair ini. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, al-qiyamatu qiyamatan. Kiamat itu ada dua macam, sughra wa kubra, kiamat kecil dan kiamat besar. Fasughra ma taqumu ala kulli insan, sesuatu yang menimpa setiap manusia fi khassatih, terkait dengan urusan dia pribadi. Bukan kiamat secara keseluruhan, tapi untuk dia pribadi. Berupa apa kiamat dia? Min khuruji ruhih, keluarnya roh dia, wangqita'i sa'yih, terputusnya amalan dia, kegiatan dia, sudah berhenti badannya dari kegiatan-kegiatan. Wa husulihi ala ilmih, wa alam, ini husulihi ala ilmih atau ala amalih, enggak tahu ini. Dia mendapatkan apa yang sudah dia amalkan. Ilmihu ain lam mim. Makanya enggak tahu ini apakah betul ini ilmih atau amalih. Kenapa? Karena dalam hadis Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, apa itu? La tasubul amwat fa innahum qad aqdau ila ma amilu. Jangan kalian mencaci orang-orang mati, karena mereka telah mencapai apa yang mereka amalkan, yaitu sekarang mereka mendapatkan hasilnya. Wallahu alam, ini salah tulis atau apa? Husulihi ala ilmi. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa amal kubra, adapun kiamat yang kedua, yaitu kiamat besar,
fahiyallati ta'ummun nas, maka kiamat inilah yang meliputi semua manusia. Wa ta'khudhuhum akhdhatan wahidah, mengambil mereka dengan sekali pengambilan. Begitu ditiup trompet, langsung semua di seluruh dunia mati. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Seluruh yang di langit mati dan juga seluruh yang di bumi pun mati, kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Ini trompet yang sangat besar, semua alam semesta mendengar. Ini kekuatan yang luar biasa. Qila summiya dzalika al-yauma summiya dzalika al-yaumu yaumal qiyamah. Dikatakan hari itu sebagai hari kiamat likaunin nas yaqumuna min kuburihim, karena orang-orang itu akan berdiri dari kubur-kubur mereka, walaupun bukan di hari itu tentunya, nanti setelah tiupan yang kedua. Qala ta'ala yauma yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Pada hari di mana mereka keluar dari kubur-kubur mereka, ajdath, seakan-akan mereka itu adalah jarod, yaitu belalang, muntazir yang bertebaran, langsung cepat melompat dari alam kuburnya dan sebagainya, berhamburan. Tapi Allah lebih tahu bagaimana hakikatnya, tapi ini maknanya. Qal yakhrujuna minal ajdathi sira'a, mereka keluar dari kubur-kubur itu dengan cepat. Wa rawa Muslim fi sahihi marfu'an yaqumun nasu li rabbil alamin. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim secara di dalam sahih beliau, ketika Rasulullah menyebutkan ayat ini pada hari di mana manusia berkumpul untuk menghadap Rabbul Alamin. Rasulullah bersabda, yaqumu ahaduhum fi rushihi ila ansafi udhunaih. Salah seorang dari mereka berdiri dalam keadaan fi rushih, yaitu dia tenggelam di dalam peluhnya sampai di tengah telinganya. Yaitu betul-betul tenggelam sampai sampai hidung pun terbenam oleh peluh. Ini adalah siksaan. Nauzubillah. Tersiksa kita sesuai dengan kadar dosa yang menyebabkan kadar panas pun bertambah. Kalau panas bertambah maka peluh pun jadi membanjir. Nauzubillah. Baik, ini diriwayatkan oleh Bukhari juga, nomor yang ke 4938 dari Ibnu Umar secara marfu'an. Nah, yang Muslimnya adalah nomor yang 2862. Qala Ibnu Umar yaqumuna mi'ata sanah. Ibnu Umar mengatakan mereka berdiri selama 100 tahun. Naudzubillah, ini berat sekali. Kita sebagai anak-anak sekolah dulu aja perhimpunan nggak tahan 1 jam, malas. Ini perhimpunan raksasa selama 100 tahun, bukan hanya 1 jam. 100 tahun, kita nggak tahu maksudnya 100 tahun itu seharinya juga 1000 tahun ataukah betul-betul ya hari-hari biasa. Kalau satu tahun adalah 354 hari, maka 100 tahun tinggal dikalikan 100. Ini adalah jarak yang sangat panjang, harus berdiri. Allahul musta'an. Kemudian untuk yang selanjutnya besok insyaallah, wallahu a'lam. 100 tahun ini berdiri masyar. Tapi sebentar. Tapi ini belum dibahas sanadnya. Ini diriwayatkan oleh At-Tabari yang ke-24 muka surat 279, tapi di dalam sanadnya ada Ibnu Humaid, Muhammad Ibnu Humaid Kutib. Dia tertuduh dusta. Muhammad bin Humaid Kutib, syekh dari At-Tabari. Karena nggak nulis di sini tapi ma'ruf Ibnu Humaid adalah Kutib. Cuma apakah ucapan ini betul? Ucapan ini boleh jadi betul karena seharinya nanti di padang mahsyar adalah 1000 tahun untuk orang mukmin. Ini baru yang disebutkan baru 100 tahun kecil itu. Kalau 1000 tahun besar sekali. Dan kita nggak tahu berapa hari nanti di padang mahsyar, wallahul musta'an. Maka sungguh beruntung orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung cepat aja. Itu untungnya orang yang sabar di dunia dengan Dengan 4 perkara, yaitu la yastarqun, tidak minta diruqyah. Terserah kita sakit apapun, kita berobat aja ke dokter, tidak minta ruqyah, doa-doa jampi-jampi itu. Berdoa ke dokter ini berobat ke dokter ini bukan minta ruqyah. Tapi minta ruqyah adalah minta dirapal mantra-mantra ini dan itu, didoakan atau dibacakan Al-Qur'an, itu minta diruqyah. Sesakit apapun kita usahakan untuk tidak usah minta ruqyah, tapi ruqyah diri sendiri. Belum tentu orang lain lebih kuat daripada diri kita.
Kenapa? Karena kekuatan ruqyah itu juga apa? Sangat dipengaruhi oleh keperluan orang lain. Karena tidak terlalu perlu, boleh jadi doanya biasa. Tapi kita yang merasa perlu, maka doa kita boleh jadi lebih kuat di dalam meruqyah. Kalaupun ternyata masih ingin berobat, enggak masalah berobat kepada dokter. Ini bukan minta ruqyah. Yang kedua adalah apa itu? La yatatayyarun, tidak meramal nasib sial. Jangan seperti sebagian orang-orang dulu, dan sekarang kadang orang masih seperti itu. Yaitu apa? Keluar rumah, tutup pintu, tiba-tiba apa? Ada cicak jatuh ke pundak dia. Langsung dia, oh ini hari sial. Nah, seperti itu adalah apa? Itu adalah haram, dan itu menyebabkan apa? Dia tidak masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Boleh jadi dia mengalami siksaan dan lain-lain. Dan yang ketiga apa itu? Tidak apa? Layak tawun, yaitu tidak melakukan kai. Kalau tadi yastarkun minta, kalau sekarang dia sendiri tidak melakukan kai, yaitu apa? Pengobatan dengan besi panas. Kita selama masih ada cara pakai obat yang lain-lain, kita pakai obat-obat yang lain. Walaupun tidak sampai haram dengan dalil-dalil yang lain, pengobatan dengan besi panas, tapi apa? Boleh jadi ini akan mengurangi apa itu? Mengurangi kesempatan kita untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan yang keempat adalah apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Tidak terlalu ambil kisah dalam masalah, oh hari ini saya makan apa, enggak masalah. Usaha dan akhirnya terserah Allah. Demikian pula dalam faktor-faktor keamanan, dalam faktor-faktor bahaya, kita tawakal kepada Allah, kita usaha, hasilnya terserah Allah. Kalau orang tu pernah minta ruqyah tu, tapi ketika tu dia tak tahu. Nah itu nggak masalah. Karena apa? Para sahabat jangankan sekedar minta ruqyah, dulu sahabat orang-orang musyrik. Tapi kemudian apa? Bertobat, maka itu menghapus dosa sebelumnya. Ada dapat bahawa tiupan itu ada yang tiga. Apa sebab? Ya karena di dalam Al-Quran memang apa? Di dalam Al-Quran ada 3 nama di situ. Yaitu apa? Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiuplah trompet, maka matilah seluruh yang di langit dan yang di bumi. Dan ada juga apa? Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yangsilun. Ditiuplah trompet, maka tiba-tiba saja mereka apa itu? Keluar dari kubur-kubur mereka, mengalir berjalan menuju ke Rabb mereka. Ini tiupan apa itu? Tiupan untuk menghidupkan. Tapi dalam Al-Quran ada juga istilah wa nufikha fis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Ditiuplah trompet, maka seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi itu terkejut. Makanya kalau Ibnu Katsir, beliau merajihkan pendapat bahwasanya peniupan itu ada 3. Adapun kalau jumhur ulama mengatakan apa? Tiupan itu hanya ada 2, hanya saja apa? Keterkejutan ini nanti langsung bersambung dengan apa? Kematian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.